dampak psikologis yang bisa muncul pada korban bullying ya, terutama untuk anak dan remaja. Misalnya apakah rasa tidak percaya diri atau apa? Itu bisa banget juga ya, misalnya nanti dia apakah dari kecilnya itu memang jadi cenderung untuk mendem gitu ya, kemudian kayaknya kok susah banget nih untuk cerita, mungkin dia rasa trust ke orang tuh jadi nggak gampang juga gitu ya, mungkin itu bisa tuh jadi self esteemnya jadi menurun juga gitu ya. Terus kemudian apakah dia cenderung menyalahkan diri gitu misalnya, jadi kayak kok kayaknya aku kurang ya, apa misalnya mereka nggak mau dengerin aku karena aku ada salah apa ya gitu, kok nggak ada yang mau nemenin aku, jadi cenderung semua masalah kok kayaknya dia yang kurang gitu, jadi kan dia nganggep dirinya kurang baik gitu ya. Mungkin bisa berlanjut tuh sampai dewasa ya, mungkin pas dewasanya nanti bahayanya juga mungkin dia jadi cenderung menyakiti diri gitu ya, karena kok ngerasa dirinya mungkin nggak berguna banget gitu, mungkin itu bisa tuh. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Joanita dalam program Sapa Dokter, ruang bincang seputar kesehatan bersama dengan para ahlinya. Hari ini saya tidak sendiri pastinya, kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali luput dari perhatian, yakni dampak dari bullying terhadap kesehatan mental anak hingga dewasa. Nah, dari kasus ledakan SMA Negeri 72 Jakarta yang belum lama ini terjadi, menjadi pengingat betapa seriusnya ya dampak tekanan psikologis pada remaja tentunya, apalagi jika disertai dengan masalah yang sudah terjadi di rumah mereka. Bersama saya sudah hadir Dr. Eduardo Renaldo, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong. Saya sapa dulu ya. Halo dokter. Halo, apa kabar dokter? Baik, sehat Cerah juga banget, ya, sehat ya. juga, alhamdulillah, puji Tuhan. Amin. Baik dok, gini dok, sebelum kita masuk ke dampak yang mungkin akan dijelaskan lebih dulu ya dok, sebenarnya bentuk-bentuk dari bullying yang paling sering terjadi pada anak dan remaja itu tuh yang terutama di sekolah ya, baik di sekolah, di rumah atau mungkin di lingkungan sekitar mereka tuh apa aja sih dok? Iya ya, kasih banyak ya Mbak Jo ya. Kemarin memang lagi hits banget ya yang tentang kasus yang kemarin itu ya, memang turut berduka cita juga tuh ya dengan korbannya, dengan orang tuanya, keluarga-keluarga yang terdampak juga tuh Mbak Jo ya. Memang kalau misalnya kita bicara tentang perundungan atau bullying kan bisa terjadinya mungkin bisa online virtual ataupun mungkin yang secara offline bisa secara langsung juga ya, gitu dok, ya. Mungkin kan kita bisa bagi nih secara garis besar gitu ya. Kalau misalnya yang langsung tuh mungkin bisa ada kekerasannya secara perundungannya fisik gitu kan mungkin. Jadi langsung gitu ya. Atau mungkin secara kekerasannya secara verbal misalnya, perundungannya secara verbal gitu ya. Misalnya dengan kata-kata yang menyakitkan, yang kasar gitu ya, selain tadi perilaku fisik. Atau mungkin bisa dengan kekerasannya itu perundungannya tuh lebih ke gestur gitu misalnya jadi kayak lirikan tajam gitu ya dok, tajam gitu, atau enggak kayak postur-postur yang nantangin gitu, apalagi ya mungkin kalau anak sekolah kan kadang ada ya mungkin ya antara geng satu geng lain gitu mungkin di dalam sekolah. Atau mungkin bisa juga kekerasannya atau perundungannya tuh secara relasional tuh, misalnya jadi dimusuhin. Jadi kayak saling musuh-musuhan, jadi sama secara nggak langsung kelompok tertentu gitu, geng tertentu gitu ya dok, atau mungkin didiemin. Kadang kan mungkin kalau misalnya kita lagi nggak enak banget gitu sama temen, kadang tuh biasa kasta tertinggi yang perundungan tuh kadang selain fisik dan verbal mungkin didiemin tuh. Kadang tuh ketika didiemin misalnya sama orang gitu kan nggak enak banget ya, silent treatment banget tuh kayak gitu tuh. Itu bisa jadi beberapa contoh tuh mungkin yang sering ditemuin tuh, terutama buat anak-anak atau remaja di sekolah ataupun di masyarakat tuh Mbak Jo. Oh gitu. Baik dok, ini kan tadi kita sudah spill dikit ya. Kadang tuh kan pengalaman di masa kecil ya dok ya, bisa ninggalin bekas yang mungkin sampai saat ini tuh jadi masih inget gitu ya. Nah sekarang gimana bullying di masa di usia dini tersebut bisa memberikan pengaruh pembentukan karakter dan juga emosi seseorang ketika ia tumbuh dewasa. Iya ya, itu tuh menariknya tuh memang kalau misalnya anak dan remaja tuh ya, kalau misalnya secara di psikiatri kan memang kita bicaranya akan tentang bio, psiko, dan sosial tuh. Jadi ada faktor biologisnya, kemudian ada faktor psikisnya, kemudian ada faktor sosialnya juga tuh. Jadi apakah misalnya secara biologis memang anak-anak itu misalnya
perkembangan dari otaknya itu kan ada beberapa region nih di otak gitu ya. Ada yang misalnya kayak bagian otaknya, bagian prefrontalnya gitu. Itu tuh belum terlalu matur nih, belum terlalu berkembang gitu. Sedangkan yang duluan berkembang itu yang bagian yang namanya amigdala, sistem limbik. Itu tuh fungsinya untuk emosinya gitu ya, untuk pengaturan emosi. Jadi ketika ada mismatch itu tuh, nanti tuh yang prefrontal cortexnya itu tuh yang otak bagian depannya itu tuh fungsinya kan untuk ngatur tindakan tuh ya. Kayak misalnya fungsi eksekutif dia untuk memilih gitu ya, kalau nggak untuk melakukan tindakan gitu ya, itu tuh akan terpengaruh tuh di situ. Jadi ketika emosinya udah lebih matang duluan tapi kemampuan dia ngambil keputusannya belum begitu oke, itu yang bisa berpengaruh tuh dari Jadi kecil. nggak balance gitu Jadi ya, nggak Dok, ya? balance gitu ya. Dan biasanya memang yang duluan matang itu di umur 12 sampai 18 itu mungkin yang sistem emosinya dulu nih baru mulai dikatakan baru mau mulai matang gitu ya. Kalau misalnya pengambilan keputusan itu baru setelahnya nih, baru sekitar mungkin di usia 20-an tahun gitu. Makanya mereka rentan banget nih untuk misalnya salah ngambil keputusan gitu ya. Apalagi misalnya dengan dampak perundungannya tadi yang udah terjadi misalnya pas dari mereka dari dini, dari gitu ya, kecil, di rumahnya gitu ya, di Dok, ya? rumahnya gitu ya. Baik, Dok. Nah, biasanya nih, Dok, anak-anak itu kan jarang, belum tentu juga bisa mau cerita tentang apa yang terjadi sama dirinya dia, nggak berani cerita. Nah, dari mereka yang belum tentu berani cerita ini pasti ada tanda-tandanya dong, Dok, gitu ya, Dok ya. Kemudian kalau misalnya menurut dokter nih, gejala awal yang mungkin kita bisa tahu atau kita bisa perhatiin ketika seorang anak mengalami tekanan akibat bullying tuh, ciri-ciri awalnya tuh kayak gimana, Dok? Yang anak-anak mungkin biasanya benar juga tuh tadi kata yang Mbak Jo ya, misalnya kok jadi susah cerita gitu, jadi mungkin lebih banyak mendem gitu ya. Mungkin memang pas di rumah sebagai tempat yang harapannya kan cukup aman nih ya, sama nyaman buat anak tersebut. Namun kan perundungan selain di sekolah mungkin bisa juga terjadi misalnya apakah di rumah. Misalnya kan perundungannya mungkin nggak bisa cerita sama orang tua karena mungkin orang tuanya cenderung nyalahin atau misalnya ya udahlah gitu doang gitu menurut orang tuanya. Namun menurut anaknya kan sebenarnya sedih nih sesuatu gitu. yang nggak bisa gue terima gitu kali ya, Dok, sesuatu yang pengen ada tempat ventingnya nih, tempat cerita. Mungkin itu yang mungkin nanti berujungnya gitu ya pada gejalanya si anak itu mungkin agak berbeda nih. Kalau misalnya kita yang dewasa mungkin kan jadi lebih banyak sedihnya kah, atau enggak misalnya nangis. Mungkin anak-anak bisa juga, tapi mungkin anak-anak akan cenderungnya marah gitu ya, jadi lebih agresif gitu. Karena yang tadi tuh, karena dari sistem kematangan emosinya tuh udah lagi mau matang, lagi menuju kematangan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kemampuan eksekutif dia untuk melakukan aku kalau bertindak ini bener nggak ya, aku kalau ngambil keputusan ini bener nggak ya, itunya tuh masih belum balance tuh. Jadi mereka mungkin jadi cenderungnya agresif, perilakunya mungkin jadi agak destruktif gitu ya. Mungkin itu tuh yang berbeda tuh kalau dia. Jadi kayak sinyal sebenarnya dia tuh butuh pertolongan gitu kali ya, Dok ya. Betul. Baik, kalau tadi kan dokter udah cerita panjang lebar nih ya. Kemudian kan gini, Dok, biasanya nih kan luka mental itu kan tidak selalu tampak dari luar. Gitu ya, Dok. Kayak misalnya tadi dokter cerita sebenarnya anak itu lagi ngerasa sedih tapi dia ternyata agresif. Itu kan artinya kebalikannya gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau dalam jangka panjang gitu ya, Dok, dampaknya tuh kayak apa sih, Dok? Dampak psikologis yang bisa muncul pada korban bullying ya, terutama untuk anak dan remaja. Misalnya apakah rasa tidak percaya diri atau apa? Itu bisa banget juga ya. Misalnya nanti dia apakah dari kecilnya itu memang jadi cenderung untuk mendem gitu ya. Kemudian kayaknya kok susah banget nih untuk cerita. Mungkin dia rasa trust ke orang tuh jadi nggak gampang juga gitu ya. Mungkin itu bisa tuh jadi self esteemnya jadi menurun juga gitu ya. Terus kemudian apakah dia cenderung menyalahkan diri gitu misalnya. Jadi kayak kok kayaknya aku kurang ya. Apa misalnya mereka nggak mau dengerin aku karena aku ada salah apa ya gitu. Kok nggak ada yang mau nemenin aku. Jadi cenderung semua masalah kok kayaknya dia yang kurang gitu. Jadi kan dia nganggap dirinya kurang baik gitu ya. Mungkin bisa berlanjut tuh sampai dewasa. Ya mungkin pas dewasanya nanti bahayanya juga mungkin dia jadi cenderung menyakiti diri gitu ya. Karena kok ngerasa dirinya mungkin nggak berguna banget gitu. Mungkin itu bisa tuh.
Jadi itu tuh beberapa dampaknya juga tuh. Dan mungkin kalau misalnya pada anak-anak gitu ya, mungkin kan mereka mencari, apalagi anak yang di kejadian tersebut itu kan mungkin ya sekitar SMA gitu ya, usia SMA sih, usia SMA. Mungkin kan itu memang di saat dia memang mencari jati diri juga ya. Di usia-usia segitu kan memang lagi krisis identitas juga tuh sebenarnya. Apalagi kalau misalnya nggak punya role model, orang tua nih seperti apa sih, aku harus jadi orang yang seperti apa gitu. Mau niru orang tua di rumah, tapi kok di rumah juga nggak enak nih, nggak bisa cerita, nggak bisa ekspresin emosinya. Terus sementara di sekolah pun juga mungkin dia nggak dapat apa yang dia mau gitu kan ya, Dok, pas di sekolah pun kok kayaknya teman-teman nggak support banget nih. Mungkin dia jadi mungkin dampaknya pas dia nanti pas di dewasanya, pas masa remaja muda, remaja akhir, pas dewasa, mungkin bisa jadi dia salah ngambil keputusan tadi tuh. Apakah dia jadi mengidealisasi gitu ya, idealisasi kayak misalnya, oh aku pengen diterima nih sama kelompok ini gitu, jadinya aku ngikutin aja deh yang mereka suka kayak apa, walaupun itu mungkin nggak dia banget gitu ya. Mungkin itu nggak sesuai sama norma-normanya yang di sekitarnya gitu. Baik, dari penjelasan dokter tadi, kan reaksi anaknya itu ada yang bereaksi korban bullying nih ya, Dok ya, yang tumbuh jadi pribadi yang agresif. Tapi ada juga yang justru menarik diri, ini kan bertolak belakang sekali ya, Dok. Kenapa sih, Dok, kok reaksinya tiap orang tuh bisa beda-beda? Iya, mungkin karena itu juga ya, yang tadi misalnya apakah pas dari anaknya itu sendiri mungkin yang memang cukup unik nih memang. Apakah ketika dia lagi ada masalah, dia pengennya dia ngeliat orang-orang sekitar nih cara untuk menyelesaikan masalah. Apakah misalnya sama teman-temannya memang cenderung peer supportnya itu yang cenderung yang agresif juga gitu ya. Atau mungkin dia nggak sama sekali dijauhin sama teman gitu ya. Atau enggak misalnya pas dia lagi mau cerita sama orang tua atau sama saudaranya, dia kayak udahlah nggak usah sedih, diem aja, biarin aja gitu. Kan jadi dia cenderung ngikutin tuh, oh berarti perasaan ini tuh nggak valid nih, berarti ini nggak penting gitu. Berarti ya udah deh, jadi rasanya mungkin diabaikan gitu ya pas mau cerita. Jadi itu tuh mungkin dari lingkungan sekitarnya itu tuh, Baju mungkin. Oke, dokter, saya menggarisbawahi tentang dokter cerita tentang lingkungan sekitarnya. Nah, kalau kita bicara soal anak ya, Dok ya, tentu kan peran keluarga itu nggak bisa diabaikan, sama sekali tidak bisa dipisahkan juga. Kemudian menurut dokter nih ya, bagaimana sih ya, Dok, lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh terhadap kondisi mental anak, apalagi yang saat ini ya, mungkin si pelaku ini yang sedang mengalami, dia mengaku bahwa dia adalah korban bullying. Gimana, Dok? Iya ya, mungkin kita perlu cukup bersimpati juga sih ya. Mungkin memang ada hal-hal yang nggak mudah nih sama anak ini gitu ya. Mungkin dia jadi anak yang berkonflik dengan hukum gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebut dia pelaku kan cukup menstigma juga tuh sebenarnya. Jadi mungkin akan terduga jadi ya. Iya, mungkin lebih enak, mungkin ya anak berkonflik dengan hukum nih memang saat ini. Itu memang mungkin situasi di rumahnya, mungkin keluarga kan jadi tempat utama ya, tempat yang diharapannya cukup nyaman dan cukup aman juga nih buat anak tersebut gitu ya. Ketika misalnya tadi di keluarga kok rasanya nggak bisa jadi safe space gitu ya buat dia gitu ya. Kan kita kan biasanya kalau misalnya ngerasanya aman, apa-apa kan kembalinya ke rumah gitu ya. Ada tempat pulang, ada tempat gitu pulang ya, gitu. Sedangkan ini mungkin dia mencari nih misalnya, di rumah bukan jadi tempat yang aman, jadi dia cari safe space dia diterimanya di luar. Mungkin yang kayak tadi yang peer supportnya tadi ternyata nerimanya dia dengan kalau misalnya kamu mau diterima di sini, kamu mesti ngikutin nih. Di sini ada aturannya ini, aturannya itu, atau enggak mungkin dia ngelakuin beberapa perilaku yang mungkin nggak sesuai tadi supaya diterima mungkin sama orang lain, sama orang-orang gitu ya, biar dia bisa nunjukin kalau aku juga bisa loh, lebih kuat kah atau enggak lebih terkenal kah dengan cara-cara itu gitu. Mungkin itu tuh pengaruhnya keluarga gitu ya. Oke. Baik, Dok. Sekarang tadi kan kita bicara tentang anaknya terus ya. Sekarang kita bicara tentang peran orang tua atau guru di sekolah ya, yang mungkin sadar atau tahu anaknya itu menjadi korban bullying gitu ya. Langkah apa sih, Dok, yang sebaiknya kami sebagai orang tua atau guru yang harus
dilakukan gitu dok. Mm-mm. Langkah awal aja dok. Mm-mm. Ketika sadar bahwa kayaknya ada yang nggak biasa nih sama anak ini nih, gitu. Iya ya, mungkin memang kita sebagai orang tua gitu, mungkin kita bisa lihat juga ya pas anak ini kesehariannya kok biasanya ada yang mulai berubah gitu ya dibanding biasanya. Apakah misalnya tadinya dia yang sangat aktif banget gitu, terus kemudian kok tiba-tiba jadi pendiam atau cenderung isolasi diri aja di kamar. Itu kan jadi satu tanda-tanda tuh, mungkin kita bisa Iya. mulai nanya, Dek ada lagi kenapa nih Dek hari ini? Deketin dulu gitu ya, Dideketin Dok, ya. dulu, sekedar ditanya lagi butuh apa, kalau enggak ada apa nih gitu ya. Mungkin itu bisa tuh, karena kan kadang anak-anak kan juga nyamannya kan cerita sama orang yang cukup deket nih di rumah gitu ya. Atau enggak mungkin kalau di sekolah mungkin gurunya juga bisa sambil ngeliatin juga gitu ya situasi lingkungannya tuh lagi kayak gimana sih hawa-hawanya di sekolah gitu ya. Apakah misalnya di sekolah jadi ada pojok konseling gitu misalnya di sekolah, Guru BP gitu ke kali guru misalnya dok BP ya. gitu ya misalnya yang approach duluan. Mungkin kan kalau anak perlu di approach tuh. Kalau misalnya kita orang dewasa kan mungkin kita bisa langsung datengin orang. Kalau anak mungkin bedanya perlu di approach dulu gitu ya sama orang-orang yang sosok-sosok yang emang lebih dominan, misalnya sama orang tuanya yang bisa protect atau ngelindungin tuh gitu. Ya karena kan guru kan mungkin juga melihatnya siapa tahu ini anak korban bullying di rumahnya sendiri gitu ya nggak sih dok, gitu ya dok ya. Betul. Tapi sebenarnya ada bedanya nggak sih dok penanganan nih ya, penanganan untuk korban bullying antara anak-anak dengan usia remaja dan usia dewasa. Iya, kalau bedanya memang kalau yang pada anak itu terutama untuk ngelindungin tadi ya, untuk ngelindungin anaknya tadi. Baik. Apalagi anaknya kan masih kecil, misalnya masih usia produktif, masih bisa dikembangkan gitu ya. Jadi untuk rehabilitasi ke depannya gitu ya. Mungkin kalau misalnya yang dewasa kan lebih ke arah langsung nyembuhin gitu ya. Kalau ke anak-anak memang bedanya untuk perlindungannya itu tuh gimana kita bikin environment yang safe juga gitu buat anak tadi. Apakah misalnya dari keluarga sama sekolahnya gitu yang aman. Kalau mungkin orang dewasa kan di tempat kerja gitu ya, di tempat kerja atau enggak di lingkungan masyarakat. Di anak itu pilarnya tuh mungkin bisa jadi pendidikan, kemudian pilarnya juga ada keluarga juga gitu ya, sama di masyarakat juga sih. Ya mungkin jadi PR-nya itu gitu. Kalau untuk terapinya gitu ya, mungkin untuk anak akan banyak juga terapi-terapi yang non obat gitu ya. Bisa ya dok ya. Misalnya terapi-terapi non obat dengan terapi bicara atau psikoterapi gitu ya, atau enggak dengan terapi bermain. Itu kan bisa juga tuh buat anak. Jadi kan memang nggak melulu tentang obat tuh, tapi banyak juga pendekatan-pendekatan yang non obat gitu. Baik dok, gini, sebenarnya peran dari terapi psikologis dalam membantu untuk penyembuhan trauma akibat bullying itu dok, seberapa besar sih dok? Jadi kalau misalnya untuk yang korban, misalnya memang korban untuk perundungan atau bullying, kayak psychological first aid-nya tuh penting banget ya. Jadi kan mereka kita bayangin lagi krisis gitu ya, krisis secara psikologisnya gitu ya. Jadi itu tuh yang perlu kita bantu tuh, kayak misalnya anak ini lagi butuh apa sih sebenarnya gitu. Apakah mereka butuhnya sebenarnya cuma ruangan yang aman gitu ya, supaya mereka kayak ada yang ngomong gitu ya, yang safe gitu ya yang dok safe ya. buat mereka cerita, buat mereka nyampein perasaannya gitu ya. Karena mungkin pas di rumah apakah orang tuanya sibuk dan lain-lain, bekerja dan lain-lain gitu, mungkin jadi nggak nyaman. Oh mungkin disediain gitu ya untuk tempat yang aman tuh untuk menyampaikan perasaan nggak enaknya tadi, dan apa nggak mengecilkan keluhan mereka gitu ya. Kadang kan yang sering terjadi gitu kan, kadang mungkin ketika anaknya udah lagi berusaha berani nih untuk nyeritain, nanti mungkin yang orang tuanya mungkin cuma gitu doang, kalau enggak itu kamu nggak bersyukur banget sih dibandingin sama si A gitu. Itu kan anaknya langsung kayak down gitu ya. Gitu ya. Berarti perasaanku ini tuh nggak valid nih. Kalau misalnya itu bisa berujungnya dua tuh. Apakah misalnya anak itu jadi ya udah deh diem aja deh, dia jadi shutdown aja gitu, atau dia nyari ke tempat lain yang bisa memvalidasi dia, yang bisa ngertiin, dianggap dia ngertiin gimana pun caranya. Karena kan di rumah kan nggak bisa nih, yaudah deh cari ke tempat lain gitu. Mungkin itu yang ke tempat lainnya itu tuh yang mungkin kita bantu sediakan, apakah itu di sekolah ataukah itu di kelompok masyarakat gitu ya, misalnya ke
tenaga profesionalnya gitu. Jadi lebih aman, nggak sampai ke salah jalan gitu anaknya. Baik, dok, bicara tadi harus datang ya ke tempat, mungkin ke dokter gitu kan ya. Sebenarnya pada saat kapan sih dok kita sebagai orang tua tuh kayak misalnya ngelihat seorang anak udah mulai beda nih, takutnya dia korban bullying atau kenapa-napa. Menurut dokter puncaknya itu di mana sih kalau kita sebagai orang tua ataupun guru harus membawa anak mungkin ke dokter sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa? Itu pada saat kapan dokter? Iya, tadi ya kayak misalnya pas kita lihat, oh kok kayaknya udah mulai ada perubahan perilaku nih, apakah anak itu jadi lebih agresif atau yang ekstrim gitu kali ya dok ya perubahannya? Mungkin bisa aja dari yang nggak ekstrim, misalnya anaknya udah kok jadi nggak nafsu makan nih, kalau nggak kok jadi nggak sebawel biasanya, atau nggak udah mulai ada laporan dari guru nih, kok kayaknya nilainya turun, gitu ya. biasanya nilainya oke banget gitu, sekarang kok jadi ada penurunan, mungkin ada laporan-laporan kecil itu. Kadang yang membedakan juga itu kalau misalnya di anak mungkin akan bisa muncul juga tuh kadang perasaan sedihnya sampai ada pikiran-pikiran membahayakan diri, atau misalnya ada keinginan untuk mengakhiri hidup gitu ya. Kan kita lihat juga ya beberapa berita kan banyak juga tuh ya, ada yang misalnya ada yang membahayakan diri dengan dari ketinggian gitu misalnya, atau enggak misalnya ketika dia rasanya nggak bisa cerita itu kemudian ada yang pakai media sosial tuh, pakai AI gitu ya, jadi ChatGPT dong. pakai ChatGPT terus habis itu ceritanya malah jadi ChatGPT, malah sama ChatGPT dia didorong untuk membahayakan diri dan akhirnya memang bablas tuh. Tapi itu kan di luar negeri, kan kita nggak mau itu sampai kejadian di sini gitu ya. Jangan sampai ya dok ya, kali. Iya, makanya itu kan ya mungkin dari keluarga, dari orang tua ataupun dari peer supportnya itu yang perlu nih untuk ngejagain hal-hal itu tuh Mbak Jo. Baik dok, saya tuh kok jadi penasaran ya, dari pengalaman dokter menerima klien atau pasien, ada nggak sih yang mirip agak membahayakan korban bullying seperti tadi, mungkin sampai berpikir harus mengakhiri hidup. Dokter gimana, bisa cerita nggak sih dok pengalaman dokter? Iya, ada juga sih beberapa ya yang anak gitu misalnya baru usianya 13, 14. Mungkin yang uniknya itu memang kalau pada anak dan remaja itu mungkin ada juga yang misalnya untuk resiko membahayakan diri atau bunuh dirinya tadi tuh yang secara langsung gitu ya. Oh kayaknya udah capek nih, udah pengen ada rencana apa gitu ya. Tapi ada juga yang saya temuin itu misalnya dia membayangkan gitu, misalnya membayangkan, oh kayaknya kalau aku nggak ada, orang tuaku akan lebih enak ya gitu. Serius sampai kayak gitu dong? Orang tuaku kayaknya akan lebih bahagia deh. Kalau enggak kayaknya mungkin teman-temanku lebih banyak kali ya kalau aku nggak ada. Kalau misalnya aku ke sana gitu, ke surga atau kemana gitu. Jadi mereka ada fantasinya, tapi fantasinya itu mengarahnya ke ide-ide yang membahayakan diri gitu. Jadi itu mungkin yang berbeda tuh kalau dari beberapa klien atau pasien yang saya jumpai tuh Mbak Jo. Tapi kan itu jadi satu tanda bahaya juga tuh sebenarnya. Ketika mereka udah membayangkan hal-hal yang tentang bunuh diri, berarti kan ada resiko tuh. Nah di situ mungkin yang perlu masuk juga peran dari profesional kesehatan, dan juga perlu kerjasama banget sih sama orang tuanya di rumah gitu ya. Karena kan pasti yang akan jagain mereka kan ya sebenarnya orang tua di rumah atau enggak di sekolah gitu. Tapi itu ada juga tuh yang seperti itu. Ngeri juga ya dok ya. Memang nggak mudah sih pasti kalau anak-anak untuk cerita, langsung mau cerita tentang hal-hal yang nggak enak, apalagi mungkin kebiasaan di rumah mungkin kan tiap keluarga berbeda tuh. Ada yang keluarganya terbuka banget di rumah, ada yang keluarganya mungkin gak seterbuka itu gitu ya. Itu sih tantangannya kalau di anak remaja gitu ya. Tapi pernah gak sih dok, kayak dokter terima klien gitu yang merasa bahwa saya baik-baik aja, kenapa saya dibawa ke sini gitu, kayak denial gitu loh. Pernah gak sih dok kayak gitu? Ini kalau misalnya pada anak dan remaja biasanya ada juga sih yang kayak gitu ya. Mungkin yang aware sebenarnya dari orang tuanya tuh. Jadi orang tuanya udah aware gitu ya. Kok nih anak jadi lebih gampang marah, gampang agresif gitu ya. Mungkin anaknya nggak ngerasa tuh. Cuma mungkin kita bisa bantu anaknya tuh. Mungkin kita lihat dari sudut-sudut pandang yang lain. Oh kok kamu
oke, kamu bilang kamu nggak marah gitu misalnya. Cuma ada hal lain nggak sih yang rasanya mengganggu dia gitu ya? Apakah misalnya, oh jadi sering berantem sama teman, atau enggak mungkin tadi dari performanya di Hmm. sekolah, atau enggak misalnya dari hobinya. Oh tadinya hobi misalnya hobi olahraga, kok sekarang jadi nggak pernah nih. Tiba-tiba berhenti gitu ya Tiba-tiba dok ya. berhenti, apa cuma di kamar doang, main gadget gitu-gitu. Hmm. Gitu tuh. Baik, dok gini, setelah melalui masa-masa sulit ya, Mm-mm. tentu kan penting bagi korban tuh untuk bangkit lagi, gitu kan, Mm-mm. untuk bisa berjalan seperti biasa lagi, gitu Mm-mm. kan ya. Nah, gimana caranya membangun kembali rasa percaya diri dari seseorang yang mungkin sudah mengalami bullying dimanapun gitu ya dok ya, dan juga harga diri korban ini, masa gitu, masa gimana cara Mm-mm. dokter terapisnya tuh kayak gimana sih dok? Mm-mm. Bisa bangkitin kepercayaan mereka, kemudian mengembalikan harga diri mereka lagi, Mm-mm. menganggap mereka tuh lo penting loh gitu-gitu Mhm, dok. mhm. Iya sih ya, memang itu menjadi penting tuh Mbak Ju ya. Kayak misalnya memang mungkin dari step-step kecil gitu ya yang Nah, mereka lakuin. Apakah misalnya pada saat itu mereka bisa nih untuk misalnya datang berobat, atau enggak mau mulai cerita nggak usah ke profesionalnya, nggak usah ke dokternya gitu. Mungkin ketika mereka bisa cerita ke orang tua, atau hmm, enggak ke ayahnya atau ibunya, atau mungkin ke saudaranya yang lebih tua, mungkin kan lebih dekat tuh mungkin. hmm, Mungkin itu bisa kita apresiasi juga tuh ke anak tersebut gitu ya. Mungkin kita bisa bilang juga, oh iya mungkin memang nggak mudah ya untuk ceritain itu, tapi papa atau misalnya mama mengapresiasi nih, apalagi kamu udah berani untuk ceritain tentang hal-hal itu gitu. Yuk kita coba cari sama-sama solusinya, apa ya kira-kira yang bisa dilakuin nih pas di sekolah misalnya, misalnya kejadiannya di sekolah gitu. Jadi hmm, kita bantu dia juga kayak, oh kamu nih nggak sendirian kok ngadepin ini gitu. support ya dok ya. Heeh. Oh papa sama mama apa enggak, Hmm, kakaknya misalnya abangnya kak atau siapanya gitu, misalnya dia cerita oh ya nggak sendirian kok di sini gitu, bukan kita mau kayak ngelabrak sekolahnya gitu ya. gitu kali. Iya tapi kita bantu dia nengahin gitu ya, Oke. jadi kayak kita dampingin gitu ya, kan Hmm, kita sebagai orang yang mungkin lebih matur gitu dari anak ini, jadi pas anak ini tuh nanti mungkin jadi bisa ada role model juga. Oh iya ya kalau ngadepin masalah itu hmm, seperti ini ya, seperti misalnya orang tuaku ngadepin masalah. Kalau misalnya orang tuanya nggak ada mungkin oh seperti misalnya paman atau enggak misalnya kakakku bantu aku ngadepin masalah. Oh ternyata selalu ada nih. Jadi dia walaupun lagi ngadepin masalah yang nggak enak, dalam dirinya tuh udah ada gitu, udah ada bayangan gitu ya. Kan kita kan nggak usah selalu ada orang tua kan di sebelah kita, tapi kan kita kan berasa oh iya ya ada orang tua kok cover B yang gitu ya. cover gitu ya, walaupun secara nggak kelihatan, Hmm, walaupun kitanya di Jakarta, orang tua misalnya di luar kota gitu kan, kita tetap oh rasanya safe. Nah itu tuh yang perlu kita bantu tuh buat anak itu gitu. hmm. Harapannya sih self esteemnya juga naik, kemampuan dia untuk percaya sama dirinya untuk ngadepin masalah juga meningkat gitu ya, jadi anaknya bisa lebih optimal tuh. Ya, dan anaknya juga jadi lebih siap dalam menghadapi apapun gitu ya dok ya. Mm-mm, Nah, mm-mm, lanjutannya nih dok nih, inline nih sama pertanyaan selanjutnya. Nah, kan banyak tagline bilang lebih baik mencegah daripada mengobati, mm-mm, gitu ya dok. Ada nggak sih dok saran dari dokter kita sebagai orang tua ataupun guru di sekolah mm-mm, mempersiapkan anak sejak dini, gitu mm-mm. ya dok? Atau mungkin ya nggak sejak dini kalau misalnya dengan kondisi saat ini, supaya anak itu tidak menjadi korban maupun pelaku bullying. Gimana dok? Iya ya, itu penting banget sih ya mungkin untuk mencegahnya tadi Iya ya. dok. Mungkin Heeh. ketika misalnya kita bisa bilang ini ke anak juga, kita Hmm, komunikasi itu penting banget ya, terutama di keluarga itu juga ya. Kan anak pasti tumbuhnya dari keluarga keluarga juga ya. nih. Jadi ketika komunikasi bisa dua arah, jadi nggak cuma orang tua yang turun ke bawah, tapi anak juga bisa nyampe ini ke orang tua. Itu Iya. jadi ada timbal baliknya dua arah, Terbuka ya dok ya. terbuka. Mungkin itu bisa tuh untuk mencegahnya. Kalau misalnya Hmm. ada apa-apa gitu ya, ada perasaannya nggak enak, boleh kok disampein ke kita, misal ke orang tuanya gitu ya. Apakah itu di sekolah, apakah itu sama temen di rumah, itu kan bisa tuh. Mungkin bisa bantu anak itu ya. Jadi lebih enak juga. Jadi kita tahu juga nih, oh kondisinya di sekolah tuh situasinya kayak gini loh. Jadi kita ada Mhm. kebayang juga tuh, oh di sekolah kayak gini, kalau di rumah kayak gini sama teman-temannya, Mhm. gitu sih. Harapannya bisa bantu mencegah
hal-hal tadi juga tuh. Jadi support dari orang tua yang saat ini tuh memberlakukan diri bahwa kita terima apapun yang akan kamu ceritain dulu gitu kali ya dok ya. Jadi tempatnya tadi safe space tadi tuh buat anaknya. Itu dulu ya dok. Karena ketika tadi udah ada safe space yang kita buat nih di rumah, harapannya bisa diinternalisasi ya. Diinternalisasi itu jadi anaknya yang tadi ngerasa gitu ya, oh iya ya, ini ada tempat yang aman nih di dalam diriku. Jadi nggak apa-apa juga kalau ngerasanya nggak enak. Toh nanti lama-lama aku bisa cerita juga, bisa lama-lama perasaan gak enak itu bisa hilang gitu misalnya. Itu tuh paling penting juga. Oke, baik dok, gini, untuk korban bullying kan gak harus selalu anak-anak, remaja, kadang-kadang kan dewasa pun juga seperti dokter tadi kan, misalnya gestur yang tiba-tiba ngeliriknya sadis gitu kan. Terasa terintimidasi gitu kan. Nah, biasanya untuk orang-orang yang dewasa itu kan juga nggak mau dibilang cemen lah, jadi dia nggak mau cerita lah ke orang tuanya atau mungkin ke siapapun gitu kan, tapi lebih nyaman cerita ke teman sebaya gitu kan ya dok ya. Seringkali tuh lebih banyak yang seperti itu, karena anak remaja pun juga gitu. Gue lebih nyaman cerita sama teman gue daripada sama mama papa dan guru di sekolah gitu kan. Nah, saran dokter nih dok, mungkin kita sebagai teman sebayanya itu ketika mendengar ada keluhan teman-teman yang seperti itu tuh, apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Apakah cuma sekedar mendengarkan saja? Iya ya, peer support penting banget sih ya. Kalau misalnya di sekolah anak remaja itu ya mungkin butuh peer support tuh. Kalau misalnya apalagi udah SMA, kuliah gitu ya. Mungkin kalau SMP, SD mungkin nggak terlalu gampang tuh buat bikin peer support kayak gitu. Cuma memang kalau kita sebagai peer support, peer buddy-nya gitu ya, mungkin kita bisa tahu kapasitas kita juga tuh. Misalnya kita kuliah gitu ya, misalnya anak remaja akhir, remaja muda gitu ya, kita bisa pahami juga, oh kita bisa tanyain dulu nih ke anak ini gitu ya yang mau cerita gitu ya, kamu kira-kira lebih enak mau didengerin doang atau butuh solusi juga nih gitu kan. Jadi kita udah tahu tuh pas awal, kadang kan mereka cerita cuma butuh ventingnya doang tuh, butuh tempat untuk ngeluapin aja unek-uneknya. Cuma kadang yang terjadi kan, kadang kalau cerita sama teman malah jadinya kayak adu nasib gitu ya. Jadi banding-bandingin, ya lu mending gua juga kayak gini-gini ya, jadinya itu nggak menyelesaikan masalah tuh. Nggak dapet juga, jadi gue pengen begini kok malah adu nasib gitu. Gue pengen cerita tapi lu malah cerita juga gitu, jadi sama-sama naik. Itu lama-lama jadi rasa udah deh kayaknya nggak bisa nih cerita sama. Kesel dulu sih awalnya dok. Kesel dulu awalnya, lama kayaknya nggak bisa cerita nih sama siapa-siapa. Udah deh gue diem aja deh daripada makin nggak enak ternyata gitu ya. Nah mungkin kita pas lagi itu awalnya kita bisa tanya juga, butuhnya apa sih, lagi butuh didengar kah atau butuh ada solusinya. Tuh kemudian ketika misalnya kita sebagai tempat curhatnya gitu ya, sebagai peer supportnya ngerasa oh kok kayaknya udah bukan kapasitasnya nih terlalu, apalagi mungkin kapasitas kita lagi perasaannya nggak enak juga gitu ya, mungkin kita bisa bilang juga, kayaknya gue lagi nggak enak juga deh, kayaknya mungkin stop dulu kali ya, lagi sama-sama nggak enak nih soalnya gitu. Jujur ya. aja gitu ya dok ya. Jadi kita sampein juga gitu, kecuali kita memang lagi dalam kapasitasnya, kita lagi oke juga, oh ya udah nggak apa-apa cerita. Cuma kita perlu aware juga nih tanda-tanda bahayanya, kayak tadi misalnya apakah teman kita pas cerita udah ada tanda-tanda kok kayaknya nggak energi banget, nggak berenergi, nggak bersemangat, kemudian ada kayaknya kayaknya udah mendingan nggak ada aja deh, ada resiko-resiko membahayakan diri atau melukai diri, itu malah jadi warning sign tuh buat peer supportnya, buat temennya itu tadi, untuk edukasi juga gitu ya, kayaknya kamu butuh berobat deh, untuk butuh ke tenaga yang lebih ahli gitu ya. Kalau ini aku nggak bisa nih kayak gitu tuh. Jadi sadar ya dok ya kemampuan diri sendiri. Jadi kemampuan juga gitu ya. Kadang kan mungkin kita pas lagi kita nggak mampu, kita malah kayak udahlah nggak usah gitu ya, karena sebenarnya kita yang nggak mampu nih gitu. Tapi kan mungkin pas kita tahu hal-hal itu tuh, tanda-tanda bahaya tadi, kita kasih awareness juga ke teman kita gitu, kayaknya kamu butuh tenaga profesional deh gitu, butuh yang sesuai kapasitasnya gitu. Ya sih itu tuh perannya peer support gitu ya. Jadi sangat penting banget ya perannya peer support tadi ya dok ya. Baik dokter, ini terakhir ya dokter ya, mohon maaf saya banyak nanya. aman. Dokter gini nih, jadi kita semua kan tentunya berharap banyak ya dok, masyarakat tuh makin peduli dan juga aware dengan isu-isu bullying seperti ini. Gitu. Nah sekarang
pesan apa sih yang mau dokter sampaikan ke kita semua yang ada di sini supaya lebih peka dan peduli terhadap kesehatan mental dari para korban bullying itu. Silakan dokter. Iya, memang yang jadi isu pertama itu karena stigmanya itu memang masih cukup kental juga ya, terutama stigma dari kesehatan mentalnya itu juga perlu kita atasi juga nih ya. Memang nggak semua luka itu tampak dari luar, tapi memang ternyata dampaknya itu cukup nyata juga, kehancurannya itu. Kita bisa lihat dari dampak yang ditimbulkan dari para korbannya. Itu mungkin secara emosional maupun secara material itu juga berdampak. Makanya mungkin jadi PR juga bagi keluarga, bagi masyarakat, kemudian bagi tenaga pendidik juga, mungkin untuk merangkul nih supaya anak dan remaja itu punya tempat yang aman dan nyaman juga untuk mereka tumbuh dan pulih gitu ya dari kondisi emosionalnya. Mungkin sih itu tuh Mbak Jo. Baik, terima kasih banyak Dokter Edo untuk semua waktunya pada hari ini dan penjelasannya sangat mencerahkan. Dari obrolan kita sepanjang hari ini ya Dok, kita tuh jadi belajar bahwa bullying tuh bukan sekedar masalah perilaku aja gitu ya Dok ya. Tapi juga bisa jadi meninggalkan luka yang cukup dalam pada korbannya, juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang tentunya ya Dok ya. Dan semoga percakapan hari ini membuat kita semua lebih peka, baik sebagai orang tua dan juga guru maupun juga teman-teman untuk saling jaga, menciptakan lingkungan yang aman bagi siapapun juga. Saya Jonita Ari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Jangan lupa juga sehat jiwa kuat bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.